Halo semuanya, Joy Manik di sini di vlog Beritakan Kebenaran. Dan kali ini kita masih akan membahas seputar tentang relasi berpacaran. Nah, suatu kali ada satu teman saya, itu ada yang ngomong begini nih, gue sih nggak cari pacar ya, gue cari istri. Buat apa pacaran udah lama-lama, terus udah invest waktu, tenaga, putus juga. Jadi buat apa pacaran? Nggak penting, yang penting itu cari istri, cari yang sudah siap untuk menikah. Nah sebenarnya teman-teman sekalian, apakah tujuan dan apakah pentingnya pacaran itu sebelum kita melangkah di dalam fase pernikahan? Check it out. Orang yang bilang buat apa pacaran, yang penting kita langsung aja kenalan, dekat, lalu menikah. Biasanya diduga ya, ada orang-orang yang punya masa lalu tentang pacaran tuh yang nggak enak. Nah, sehingga pada waktu dia mau cari pasangan, dia pikir, aduh udah deh nggak usah deh pacaran, yang penting lu mau nggak, lu siap nggak menikah. Kalau udah siap menikah, kita baru jalan. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah juga dengan pemikiran seperti ini. Tapi kita juga perlu memahami bahwa fase sebelum pernikahan, yang mungkin orang banyak sebut pacaran, itu juga sebenarnya penting banget sih guys. Oleh karena itu, saya akan coba jelaskan beberapa hal, apa sih sebenarnya tujuan dari pacaran. Yang pertama, jadi Alkitab tuh nggak pernah ngomong tentang istilah diksi pacaran ya. Jadi kita harus paham juga ini. Yang ada adalah bertunangan seperti Yusuf dan Maria. Jadi kalau kita mau memahami tentang pacaran, kita harus memahami pacaran itu dalam esensi atau prinsip bahwa kita itu memang udah siap untuk mau menikah. Kalau memang belum sampai ke sana, lebih baik kita berteman aja. Karena seringkali juga pacaran mempunyai dampak negatif, yaitu kalau kita mengalami banyak babak belur hati. Ya, kita pacaran, lalu kemudian kita nggak siap dengan semua resiko dan konsekuensi yang harus kita ambil. Oleh karena itu, pacaran itu juga menjadi penting karena yang pertama adalah pacaran menjadi kesempatan untuk kita belajar tentang komitmen. Tentu saja persiapan menuju kepada pernikahan sih, ini udah pasti. Tapi belajar tentang berkomitmen itu, pacaran menolong kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita janjikan. Misalnya contoh yang sederhana deh, menjemput jam berapa, atau keterlambatan dalam waktu. Atau memang kalau memang tidak bisa ngasih kontak, ngasih telepon, lebih proaktif. Nah, komitmen yang seperti ini berarti kita bisa melihat nih pasangan kita betul-betul menganggap relasi ini atau komitmen ini penting atau enggak. Nah, ini adalah salah satu yang kita bisa pelajari pada waktu kita berpacaran. Ingat sekali lagi bahwa pacaran itu bukan cuma sekedar sebuah rasa cinta, tapi juga tentang fakta perjanjian. Karena pada waktu kita menikah kelak, yang menjadi dasar kita menikah adalah komitmen, janji kita di hadapan Tuhan. Karena perasaan cinta itu up and down. Kadang-kadang kita bisa merasa kita sangat-sangat sedang dicintai atau mencintai, tapi ada juga kalanya kita merasa dingin, merasa juga kering. Ya, makanya pada waktu kita sudah menikah nanti, kita perlu tuh banyak belajar seni bagaimana menjaga dan merawat pernikahan. Nah, itu semua dimulai dari pacaran. Jadi kita bisa melihat apakah ada hal tertentu yang kita perlu ubah nih. Bagaimana kita melihat waktu, melihat kepentingan orang lain, melihat bahwa bagi orang lain ada sesuatu yang penting, tapi buat kita juga mungkin nggak penting. Nah, kita gimana nih bisa nemuin? Nah, semua itu kita bisa belajar melalui sebuah komitmen. Yang kedua adalah pacaran menolong kita sebenarnya untuk belajar seni berkomunikasi. Jadi kalau kita seni berkomunikasi, kita tuh harus sadar gini ya, dalam semua relasi yang kita lakukan, ya mungkin ada pekerjaan, ada anak, ada seks setelah kita menikah nanti ya, setelah kita menikah nanti. Tapi semuanya porsinya nggak terlalu besar. Yang paling besar adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi. Makanya penting banget untuk kita membangun kenyamanan di dalam sebuah hubungan yang didasari dengan sebuah komunikasi yang sehat. Nah, komunikasi ini kita perlu banget nih untuk bisa memahami. Misalnya ada perasaan-perasaan yang muncul waktu kita merasa insecure. Waktu kita merasa misalnya paranoid, nih pacar gue kemana ya, dia kok nggak kontak saya ya. Gimana kita mengatasi mungkin rasa cemburu. Ya. Nah, perasaan-perasaan yang datang di dalam diri kita itu kan dikomunikasikan. Nah, cara kita mengkomunikasikan, maka kita sangat membutuhkan cara bagaimana kita bisa merespon
Karena gimana pun juga, orang yang sedang jatuh cinta cenderung menampilkan sisi baik. Nah, sisi lemahnya kadang kurang ditonjolkan. Karena dia kadang kurang ditonjolkan, maka kita bisa terlihat semua itu baik-baik saja. Sebenarnya tidak baik-baik saja kalau komunikasi kita itu tidak berkomunikasi antara you and me. Nah, biasanya tuh komunikasi ya dalam pacaran itu you, me, tapi about him, about her, about anything else outside the relationship. Nah, ini menjadi masalah juga. Nanti kalau kita membangun sebuah relasi, yang kita bahas hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada di luar. Sekali lagi, ini bukan nggak penting sih. Kita perlu bahas yang ada di luar. Ya, bahas tentang vaksin, bahas tentang Anya Geraldine, bahas tentang siapa kayak bisa juga sih kita bahas itu. Tapi semuanya itu juga harus dibarengi dengan bagaimana aku dan dia, aku dan engkau untuk belajar saling mengkomunikasikan. Nah, seringkali komunikasi ini juga jadi masalah karena ada banyak orang yang pacaran, waktu ditanya jawabannya tuh terserah. Nah, terserah ini adalah ada di mana-mana. Kadang waktu kata terserah itu muncul menjadi sebuah awal dari sebuah konflik. Nah, belum lagi waktu kita ngomong tentang komunikasi dua arah. Ada beberapa orang yang nggak bisa menghormati orang lain ngomong. Jadi setiap kali ngomong di-cut, setiap kali ngomong di-counter, setiap kali ngomong ya dibantah. Nah, ini juga menjadi problem sih kalau kita nggak bisa belajar berkomunikasi. Dan lihat, pada waktu kita berpacaran, kita bisa melihat bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya kepada teman, bagaimana dia mengangkat telepon dari sales asuransi mungkin, bagaimana dia mengangkat telepon dari orang tua, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang-orang di luar, di sekitar, di gereja, dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk kita bisa pahami. Di dalam masa pacaran, kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya supaya komunikasi kita tuh semakin menemukan sebenarnya kita tuh enaknya gimana sih. Karena ada kalanya waktu kita komunikasi sesuatu yang penting, tapi waktu pun juga penting. Sesuatu yang penting tapi waktunya nggak tepat, wah itu bisa bumerang kepada kita. Tadinya kita mau menyampaikan yang baik, malah hasilnya malah jadi buruk. Kenapa? Karena bukan esensi isinya yang salah, tapi karena waktunya yang salah. Nah, penting banget di dalam pacaran kita belajar tentang komunikasi. Yang keempat adalah pacaran itu juga menolong kita untuk punya prioritas dan tujuan hidup yang jelas, teman-teman sekalian. Kenapa ini penting? Karena di dalam pacaran kita bisa ngelihat nih, sebenarnya orang ini itu menempatkan skala prioritasnya itu bagaimana, sehat atau enggak. Karena ada banyak orang itu nggak sehat. Nggak sehat tuh gini, maksudnya dia menempatkan sisi ambisinya itu jauh lebih tinggi daripada relasinya misalnya dengan orang tua. Jadi ada anak-anak tertentu yang sama orang tua tuh susah banget menghormati dengan alasan ini pekerjaanku, ini targetku harus tercapai. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh bisa kelihatan. Khususnya mungkin misalnya ada orang yang punya profil prioritas hidupnya tuh mungkin lebih kepada latar belakang masa lalunya. Contoh misalnya, dia orang yang suka dibanding-bandingin nih sama kakaknya, sama adeknya. Lalu kemudian setelah dia menemukan sebuah pekerjaan, dia kerja keras hanya untuk mencoba untuk membuktikan sesuatu. Jadi prioritas hidupnya kadang bisa jadi relasinya itu hanya sebagai sebuah tameng aja sih, sebagai sebuah kedok aja supaya dia itu mencapai apa yang dia mau. Nah, relasi kan nggak bisa begitu, relasi kan harus jalan sama-sama dong. Kalau jalannya udah nggak sama-sama, yang satu ketinggalan, nanti biasanya orang tuh akan mikir, ini sebenarnya yang penting apa sih? Yang penting pekerjaannya, yang penting temennya, yang penting siapa gitu loh. Kok saya malah ditinggalin, kok saya malah diacuhkan, kok saya malah nggak pernah ditanya-tanya tentang pendapatnya. Nah, hal yang seperti ini bisa jadi muncul di dalam fase pacaran. Waktu kita berpacaran, penting sekali untuk menentukan prioritas. Bagaimana saya dan dia melihat relasi ini sebenarnya ditaruh di mana sih? Waktu hubungan saya dengan orang tua, hubungan saya dengan tujuan hidup, dengan pekerjaan, itu di mana sih? Karena seringkali pada waktu kita ini punya satu pandangan tentang sebuah prioritas hidup, dan itu nggak ketemu. Nah, itu bakal susah. Nah, banyak orang ngomong begini, pilih gua atau pilih pekerjaanmu? Pilih gua atau pilih orang tuamu? Nah, hal-hal yang seperti ini harusnya muncul di fase pacaran. Supaya pada waktu kita menikah nanti, kita udah punya tuh satu identitas yang jelas sebenarnya apa sih yang kita sedang capai di dalam pacaran kita, dan apa sih yang sebenarnya kita mau capai di dalam tujuan hidup kita masing-masing. Kalau nggak ketemu, maka akan sangat sulit. Dan itu bisa ketemu di dalam sebuah fase pacaran. Yang kelima,
Pacaran juga kita bisa melihat, ini yang jauh lebih penting dari semua hal yang ada di atas adalah bagaimana pasangan kita melihat dan memandang Kristus, memandang Tuhan di tengah-tengah semua kejadian dan semua relasi yang mereka sedang lakukan. Ingat ya, perhatiin ya. Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan bagaimana orang itu belajar tentang komitmen. Ya, komitmen tanpa Tuhan juga akan sulit karena orang yang berkomitmen kepada orang lain tapi tidak bisa berkomitmen kepada Tuhan itu susah sekali untuk kita pegang gitu loh. Karena Tuhan tuh ngomong begini, kita tuh harus mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Saya bukan ngomong terus kalau pilih Tuhan nggak pilih yang lain, enggak. Tapi orang yang di dalam Tuhan itu pasti akan diberikan kepekaan, diberikan sebuah arah pimpinan kemana dia harus melangkah. Atau yang kedua misalnya kita belajar tentang komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi itu dasarnya bukan cuma sekedar kata-kata yang kita omongkan, tapi komunikasi itu dasarnya adalah hati. Kita punya ego gimana gitu. Kita punya kebanggaan diri itu gimana. Kita punya pride itu gimana. Kalau ada orang yang egonya terlalu tinggi, kadang-kadang tuh dia pengen mendominasi. Semua kata-katanya tuh bisa menyakiti. Kata-katanya bisa mengontrol, menguasai orang lain. Atau yang ketiga misalnya menata sebuah perasaan. Ya, bagaimana kita ini dalam pacaran belajar untuk berkomunikasi tapi juga bisa memanage perasaan kita. Ini kan perasaan seperti tadi, cemburu, posesif, perasaan ya insecure dan lain sebagainya. Gimana kita bisa merespon semuanya itu? Ya gimana kita bisa memahami siapa Tuhan yang mengendalikan hidup? Tanpa itu juga kita akan kesulitan. Kenapa kok ada perasaan ini muncul? Kenapa kok saya merasa cemburu? Jangan-jangan saya terlalu memegang pasangan saya itu terlalu berat, terlalu kuat. Ya. Sehingga saya nggak rela kalau pasangan saya ini hilang misalnya. Menempatkan pasangan kita ini justru di atas Tuhan itu sendiri. Ya, itu bisa jadi berhala yang lain dong. Ya, jadi misalnya juga, kenapa sih kita merasakan ada perasaan insecure? Berarti kebahagiaan kita di dalam Tuhan tuh belum penuh, sehingga saya ingin menjadi orang sebagaimana adanya saya itu karena orang lain. Ya, karena orang lain, makanya jadi bucin akhirnya. Jadi aku pengen terlihat dan nampak baik bagi pasangan saya. Saya merasa kalau saya ini dihargai, kalau orang itu melakukan sesuatu kepada saya. Nah ini insecure. Nah perasaan seperti itu harus direfleksikan kepada apa yang Tuhan ingin supaya kita ubah nih di dalam fase pacaran. Nah oleh karena itu yang terakhir adalah bagaimana kita melihat Tuhan di tengah-tengah relasi itu sangat penting sekali teman-teman sekalian. Gimana kita menempatkan Yesus. Jadi bukan hanya sekedar agamanya sama loh ya. Karena agamanya sama itu nggak menjamin relasi kita tuh akan sehat. Saya bukan ngomong relasi itu tanpa konflik. Semuanya akan aman, lancar, dan bahagia. Bukan itu yang saya mau sampaikan. Tetapi gimana kita tuh menemukan pembentukan diri kita bersama dengan pasangan kita di dalam masa pacaran sampai kita menikah nanti. Nah kalau pernikahan yang sehat atau pacaran sehat tuh sebenarnya apa sih? Keduanya tuh punya fase pertumbuhan, tau gak sih? Dia nggak akan stuck karena iman Kristen tuh kalau dia berhenti dia akan jatuh. Dia hanya terus bisa berjalan. Dan gimana kita belajar untuk melihat Tuhan tuh sebenarnya sedang menempatkan saya dengan pasangan saya dalam fase pacaran untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin ke depannya. Kalau memang kita ini dipersatukan oleh Tuhan, apapun nggak akan ada yang bisa misahin. Jadi tenang aja guys ya. Tapi kalaupun Tuhan nggak pengen kita bersama, ya kita mau berusaha sekuat mungkin memegang dia, kita pasti akan kehilangan orang tersebut kok. Dan sekali lagi, melepaskan bukan berarti kehilangan. Kalau kita sudah mendapatkan yang nggak bisa hilang, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang hari ini sedang bergumul untuk punya pasangan, ayo jalani saja fase pacaran, nggak apa-apa, apapun namanya, mungkin agak lebay, mungkin agak kayak ABG, tapi nggak apa-apa. Yang penting itu bukan diksi nama pacarannya tuh, tapi esensinya belajar komitmen, belajar berkomunikasi, belajar menata perasaan, belajar untuk melihat tujuan hidup kita apa bersama-sama dan melihat Tuhan di atas segala hal yang kita sedang lakukan. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar mengejar kebahagiaan pribadi, karena kalau kita mengejar kebahagiaan pribadi itu bukan namanya cinta. Cinta itu berorientasi kepada kebahagiaan orang lain, kebahagiaan Tuhan. Tetapi orang yang berorientasi untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan Tuhan, dia akan menerima berkatnya. Yaitu apa? Dia akan menemukan bahagia. Walaupun dia sendiri harus mengalami banyak perjuangan di dalam menjaga sebuah relasi itu bisa tetap utuh. Yang terakhir dari segalanya adalah catatan semuanya ini adalah hal-hal yang sifatnya relasi normal ya. Jadi teman-teman, kita butuh fase pacaran supaya kita juga bisa melihat mungkin ada perilaku tertentu yang kita bisa tolong kepada pasangan kita. Contoh misalnya, ada orang-orang yang sudah pacaran, setelah pacaran tuh pernah main tangan, pernah mukul atau ngomong kasar,
atau melakukan sesuatu aktivitas yang tidak normal ya. Ya teman-teman yang bisa ngomong sih ya, tidak normal itu seperti apa. Nah, dalam fase pacaran itulah kita bisa ngomong, kita berhenti dulu, kita pause dulu, kita break dulu, itu lebih baik ya. Bukan berarti kita juga meninggalkan dia, tapi kita mungkin bisa mengarahkan dia untuk mendapatkan bantuan dari konselor, dari teman-teman hamba Tuhan, dari mentor dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan tempatkan kita bersama dengan dia bukan sebagai seorang couple, bukan pasangan, tetapi kita dipakai untuk menjadi saksi bagi dia untuk menemukan Yesus di dalam kehidupan dia. Dan saya yakin kalau memang Tuhan pisahkan dulu sementara dalam masa pacaran, kalau memang Tuhan ingin kita bersama, Tuhan pasti akan memberi kesempatan kita untuk bersama dengan berbagai macam cara yang dia bisa lakukan. Oke, ini saja sampai di sini dulu yang saya bisa bagiin. Jadi sekali lagi tetap semangat dan sehat, pakai protokol kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini supaya bisa mendukung pelayanan ini berikutnya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Goodbye.